Shalom saudaraku, pagi ini kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Diuji untuk Naik Kelas bersama dengan saya, Fani Paendong. Setiap murid pasti akan mengalami masa-masa menghadapi ujian. Kita tentu mengingat akan hal itu saudaraku. Dan tidak selamanya seorang murid akan mengalami ujian demi ujian, ulangan demi ulangan, atau tes demi tes setiap harinya. Guru yang baik sebelum memberikan ujian atau tes tentunya sudah mempersiapkan murid-muridnya terlebih dahulu dengan membekali begitu banyaknya pembelajaran, teori, materi, mungkin praktek untuk menghadapi sebelum ujian itu diberikan. Dan guru yang baik akan diam selama ujian itu diberikan kepada murid-muridnya, karena dia yakin para muridnya bisa dan mampu mengerjakannya. Di balik ujian ada jawaban yang sudah dibuatnya. Yesus Kristus bukan hanya Tuhan bagi hidupku dan hidupmu, tapi Dia juga adalah guru sejati yang baik. Dia memberikan ujian kepada setiap muridnya untuk dapat naik kelas. Injil Markus pasal 4 ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus adalah guru sejati yang selalu hadir untuk mendampingi kita, dan kita dilatih untuk dapat terus belajar mengandalkan Dia, berharap kepada Dia sebagai guru sejati kita. Namun sayangnya, kita sebagai seorang murid tidak mau sungguh-sungguh atau benar-benar percaya akan kehadiran guru sejati itu. Mungkin karena dia tidak terlihat, namun kita harus percaya kepada yang tidak terlihat ini, yaitu Yesus, guru sejati kita. Injil Markus 4 ayat 39 sampai dengan 40 katakan, "Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?' Sekali lagi, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Para murid Tuhan Yesus mengalami ujian lewat badai angin topan yang sedang mereka alami saat itu. Ujian yang diberikan oleh Yesus sebagai guru sejati kita itu untuk melatih iman kita agar tahan uji. Jadi Yesus memberikan ujian supaya iman kita itu terlatih dan menjadi dewasa. Yesus tidak pernah mencobai kita karena Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Sebaliknya, pencobaan itu datang dari diri kita sendiri atau dari si jahat. Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 14, "Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, 'Pencobaan ini datang dari Allah,' sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya." Yesus memberikan kita ujian, bukan pencobaan. Karenanya, sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, kita harus tahu persis bahwa ujian kepada iman kita itu untuk melatih kedewasaan kepercayaan kita untuk berserah penuh dan mengandalkan Dia.
Surat Yakobus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ingat, menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, jadi tujuan kita menghadapi ujian supaya kita tahan banting, tahan uji, dan berbuah matang. Sehingga setiap kita tidak mengalami kekurangan sesuatu apapun. Tentunya bicara hal-hal yang baik dan yang benar, tidak akan pernah mengalami kekurangan. Karena Dia memberikan ujian dan Dia memberikan jawaban. Amin. Hari-hari ini biarlah ujian itu membuat kita naik kelas. Amin.